kita akan merayakan secara sederhana saja gitu ya. Dan tema firman Tuhan bagi hari ini yaitu adalah bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita melihat dulu, merefleksikan dan kita merenungkan dulu saudara, di sepanjang tahun ini apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, mulai dari awal bulan Januari sampai dengan di bulan 11, bulan November sampai saat ini. Apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, pada Yesus? Apakah saudara kita mengalami satu pertumbuhan dalam iman, mengalami pendewasaan di dalam kerohanian kita, ataukah malah kita mengalami kemerosotan? Mungkin waktu di awal tahun ini kita setia gereja, kita rajin ibadah, ya kan? Kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin saat itu. Tapi makin kesini, kok jadi melempem? Kok menjadi kendor ya? Ya. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini kita mau belajar bersama supaya kita tetap bisa mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Lukas pasal ke-13 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita buka di dalam kitab Lukas pasal ke-13 ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebaklah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencakul pada sekelilingnya dan memberi buku kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebaklah ia. Ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perumpamaan yang kita baca, firman yang kita baca menceritakan sebuah pohon ara. Sebuah pohon ara di mana pohon ini sudah 3 tahun tidak berbuah, saudara. Kemudian datanglah pemilik pohon ini, dia merasa kesal karena pohon ini tidak berbuah, sehingga dia berencana untuk menebang pohon ini. Tetapi pekerja dari pohon itu berkata, Tuhan, beri kesempatan sekali lagi. Saya akan cangkul kembali, saya akan sirami kembali, saya akan pupuk kembali. Tetapi ketika dia tidak berbuah lagi tahun depan, silakan ditebang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pohon ara itu adalah pohon yang memiliki daun yang sangat lebat. Di negara asalnya di Israel. Kalau bahasa lainnya itu adalah pohon tin gitu ya. Kalau di Indonesia itu pohon tin ya. Pohon ara ini saudara adalah pohon yang memiliki 3 jenis buah. Ada yang pohon ini bisa berbuah di musim kemarau, ada yang pohon ini bisa berbuah di musim dingin, tetapi ada pohon ara yang berbuah di waktu bungaran. Bungaran itu sebelum musim kemarau dia sudah berbuah. Ini kan berarti pohon ini bisa berbuah di berbagai musim. Dan pohon ini saudara, dia bisa berbuah dalam 1 tahun itu
6 bulan pertama dia berbuah dan 6 bulan kemudian dia berbuah. Pohon ini bisa berbuah di segala musim dan 1 tahun itu dia bisa berbuah 2 kali. Dan pohon ara ini saudara banyak manfaatnya. Selain sebagai makanan, ternyata pohon ara ini juga bisa dijadikan sebagai obat penyakit, khususnya bagian pencernaan. Ya. Pohon ara ini bisa dijadikan juga sebagai cemilan, sebagai manisan, sebagai bahan dasar untuk membuat kue. Jadi banyak manfaat dari pohon ara ini sebagai makanan, sebagai obat, sebagai bahan membuat kue, lalu sebagai makanan untuk binatang-binatang seperti kelelawar, tupai dan yang lainnya. Jadi saudara, pohon ara ini sebetulnya sedang ditunggu waktunya dia untuk berbuah. Ya, seharusnya dalam 1 tahun dia bisa 2 kali berbuah. Tetapi firman Tuhan tadi katakan sudah 3 tahun pohon ini tidak menghasilkan buah. Berarti sudah 6 kali dia tidak berbuah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan kita supaya kita mengalami pertumbuhan secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mengalami pertobatan, kita sudah melepaskan dosa kita. Ketika kita sudah hidup baru dan hidup benar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan rindu supaya kita mengalami pertumbuhan, mengalami peningkatan iman, mengalami peningkatan kerohanian, mengalami peningkatan pengharapan kepada Tuhan, itu mengalami kenaikan terus, sehingga kita mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Dan saudara, dalam proses bertumbuh itu ada proses-prosesnya. Di dalam Ibrani 6 ayat yang pertama, Ibrani yang ke-6 ayat yang pertama dikatakan begini saudara. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi Ibrani mengatakan harus ada pertumbuhan. Tidak lagi kita bahas masalah dasar baptisan itu apa, tidak lagi kita bahas masalah dasar pertobatan itu apa, tidak lagi kita bahas keselamatan itu apa, Tritunggal itu apa. Tetapi mengalami pertumbuhan adalah sekarang kita harus melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Sehingga mulai dari kita memiliki iman seperti seorang anak-anak, kita mengalami pendewasaan iman. Tetapi saudara, dalam masa-masa pertumbuhan ada penghambat yang membuat kita tidak bisa mengalami pertumbuhan itu. Penghambat yang pertama itu adalah dunia ini. Dunia ini adalah bagaimana cara hidup orang-orang yang ada di dunia ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita lihat tetangga kita main judi, kita ikut main judi. Kita lihat tetangga kita mabuk-mabukan, kita ikut mabuk-mabukan. Kita lihat tetangga kita main perempuan, kita ikut main perempuan. Dunia ini menawarkan supaya hidup kita itu binasa, saudara. Yang kedua, yang tidak menginginkan kita mengalami pertumbuhan itu adalah daging, yaitu dosa yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Kalau tadi adalah dunia dari luar, sekarang daging dari dalam. Bagaimana kita tidak ada keinginan untuk meninggalkan dosa? Jadi dosa itu masih ada di dalam hati kita, masih tersimpan di dalam hati kita. Yang ketiga, yang pasti yang tidak menginginkan kita mengalami pertumbuhan di dalam Yesus itu adalah iblis itu sendiri. Makanya firman Tuhan katakan iblis itu seperti pencuri yang datang, yang dia hanya ingin membunuh, mencuri dan membinasakan. Tidak ada perbuatan iblis yang baik di dunia ini, tidak ada. Yang diinginkan oleh iblis
kita binasa. Yang diinginkan oleh iblis adalah mencuri kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, mencuri keselamatan Tuhan di dalam hidup kita. Dan iblis ingin membunuh kita supaya kita hidup, nyawa kita, hati kita tidak tertuju kepada Yesus lagi. Jadi saudara, dunia daging dan iblis tidak menginginkan kita mengalami pertumbuhan ke arah Kristus sehingga kita menjadi serupa dengan Dia, sehingga kita mengalami pendewasaan dalam iman di dalam Yesus Kristus. Kehidupan rohani yang bertumbuh adalah kerinduan dan keinginan terbesar dari setiap orang yang percaya. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kenyataannya saat ini banyak orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan karena dia mengalami satu masa yang dinamakan adalah masa-masa stagnasi. Masa-masa stagnasi ini saudara adalah masa orang itu tidak mau bergerak. Masa stagnasi itu adalah masa orang itu sedang berada di masa kejenuhan yang paling tinggi dalam hidup dia. Masa stagnasi itu adalah masa dia tidak ada lagi spirit semangat untuk maju, spirit semangat untuk bangkit di dalam hidup dia. Itu masa stagnasi saudara. Ya, bagaimana dia melihat pelayanannya semakin hari semakin maju, tapi dia sendiri tidak bisa menikmati pelayanan itu stagnasi. Bagaimana dia sudah merasa sudahlah, begini aja pelayanan kita, ya jemaatnya nggak banyak, ya kan? Ya udahlah, lama-lama kita tutup aja gereja kita. Itu masa-masa stagnasi. Ya sudahlah, memang begini hidup kita, ya kan? Memang berkat Tuhan itu ya gak bisa melebihi dari berkat dari orang lain. Ya sudahlah, ya kita biasa-biasa aja lah ikut Tuhan. Itu masa-masa stagnasi. Orang itu sudah tidak ada lagi kemauan untuk hidup lebih maju, tidak ada lagi kemauan untuk memiliki iman yang lebih besar. Jadi segitu-gitu aja saudara. Pertanyaan bagi kita sekarang begini, apakah saat ini kita sedang mengalami masa stagnasi? Berdoa ya berdoa, beriman ya beriman, tapi ya masih ada keraguan. Iman kita tidak sebesar iman kita yang dulu. Pengharapan kita tidak sebesar pengharapan kita yang dulu. Wah, kalau dulu mah yakin percaya Tuhan pasti tolong. Tapi sekarang, apa iya Tuhan masih bisa tolong ya? Apa iya akan diberkati Tuhan? Mulai ada keraguan ikut Tuhan. Mulai ada kebimbangan ikut Yesus. Sehingga kita mengalami masa ini, masa stagnasi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini kita mau belajar apakah yang membuat kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam Yesus. Yang pertama, yang membuat kita bisa mengalami pertumbuhan adalah masalah tantangan yang kita alami sendiri di dalam hidup kita. Ternyata yang bisa membuat kita bertumbuh adalah masalah itu sendiri yang kita alami saat ini, saudara. Bagaimana kita bisa meresponi persoalan yang kita hadapi? Bagaimana kita bisa melakukan, menyelesaikan, menghadapi setiap pergumulan yang sedang kita jalani saat ini? Sehingga masalah yang kita hadapi semakin membuat kita itu dekat dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 3, dia mengatakan demikian. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara
seperti yang kuderita di Antiokhia, Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang dia alami mengikut Tuhan itu bukan hanya di satu tempat. Dia mengalami di Antiokhia, di Ikonium, di Listra, di Roma, dan di daerah-daerah yang lainnya. Tetapi Paulus dengan yakin dan percaya bahwa penderitaan itu dilepaskan oleh Tuhan. Memang orang Kristen itu, saudara, ikut Tuhan itu harus menderita. Bagaimana masalah yang kita hadapi itu membuat kita mengalami pendewasaan di dalam rohani. Ya. Ketika kita mengalami masalah, pergumulan, penderitaan, kita harus melihat, saudara, bahwa di dalam Tuhan itu akan ada namanya providensia. Providensia, saudara, diambil dari bahasa Latin yaitu provider. Artinya adalah pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan di sini, saudara, bukan secara tiba-tiba muncul, tetapi pemeliharaan Tuhan itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi pemeliharaan yang dilakukan oleh Tuhan itu secara terus-menerus Dia pelihara itu. Sehingga kita mengalami masa providensi, masa pemeliharaan Tuhan. Kalau orang dipelihara oleh Tuhan, Tuhan itu tidak akan memberikan sesuatu yang buruk. Selalu dirawat. Seperti saudara melihara tanaman, itu kan selalu dirawat, selalu disiram, selalu dipupuk. Apalagi bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Selalu disertai oleh Tuhan, selalu ditolong oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudara, pergumulan yang ada di dalam hidup kita membuat kita tetap terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kita melihat di dalam firman Tuhan dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh yang selalu disertai oleh Tuhan, dipelihara Tuhan, padahal dia sedang mengalami masalah di dalam hidup dia. Kita lihat bagaimana Yusuf harus dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan dia harus masuk di dalam penjara. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka akan kebaikan. Yusuf berkata, memang kalian sudah melakukan apa yang jahat di dalam hidup saya, tetapi Allah itu sendiri yang melakukan yang baik dalam hidup. Dia mengalami masa providensia, pemeliharaan Tuhan. Ayub berkata kepada teman-temannya, dan dia berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja, tapi kita tidak mau menerima yang buruk? Dan Ayub berkata, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ayub mengalami masalah yang berat. Semua hartanya hilang, semua anaknya meninggal, dia mengalami sakit. Tetapi Ayub berkata, apakah kamu hanya mau menerima yang baik, tetapi tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Ayub berada di masa pemeliharaan. Firman Tuhan berkata, ketika dia mengalami masalah, pergumulan, dia sama sekali tidak melakukan dosa. Apakah saudara mau mengikuti Ayub? Kita punya masalah di beratnya, tapi di tengah-tengah masalah itu kita masih bisa hidup di dalam kekudusan, di dalam Tuhan. Stefanus
siap dirajam, dilempari batu karena mengikut Yesus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Stefanus ketika mereka akan melempari Stefanus dengan batu, dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dia sedang berada di tengah-tengah kematian, siap dilempari batu oleh banyak orang, tapi dia masih bisa berkata, "Tuhan, jangan tanggungkan semua ini kepada mereka." Artinya, ampunilah mereka. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bahwa di tengah-tengah pergumulan, tetapi disitulah waktunya saudara mengalami pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, saudara, apa yang membuat kita mengalami pertumbuhan, yaitu kita harus hidup di dalam komunitas yang sehat dan saling mendukung. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi saling menasehati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin mendekat." Akhir-akhir ini kita harus berada di dalam komunitas yang mendukung hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ada komunitas yang menolong kita untuk bertumbuh, tetapi ada komunitas yang merusak hidup kita. Ya. Jadi komunitas itu berperan penting di dalam pertumbuhan dan pendewasaan iman kita di dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, seharusnya saya hari ini berada di Jogja karena kami ada acara purna tugas pengawas SMK di daerah Jakarta Utara dari hari Jumat sampai hari Minggu. Kami sudah bayar, kami bayar itu 3,5 juta. Tapi saya bilang ke panitia, mohon maaf, saya nggak bisa ikut karena saya harus beribadah di gereja. Kemudian mereka berkata, "Pak, sayang uangnya udah dikirim, kalau gitu cari penggantinya." Oke, saya bilang. Saya tanya ke guru saya, "Ada nggak yang mengganti saya?" "Pak, saya mau." Oke. Akhirnya ada yang menggantikan saya untuk berangkat di Jogja. Ya. Seharusnya kalau saya ikut perkumpulan mereka, saya hari ini dari sini, saya di Jogja. Tapi saya melihat bahwa saya tidak mungkin meninggalkan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, belajar setia mulai dari hal yang kecil. Maka saya putuskan saya nggak ikut. Kemudian kami juga minggu depan diminta untuk ikut upacara peringatan Hari Guru hari Minggu di Wali Kota Jakarta Utara. Saya katakan ke pengawas, "Pak, mohon maaf, kami hari Minggu harus ke gereja. Jadi mohon izin sekolah kami tidak ada yang bisa ikut." Hari Minggu saudara suruh upacara Hari Guru di Wali Kota. Satu sekolah harus ada 5 orang gurunya untuk ikut upacara. Karena targetnya 1.000 guru ikut upacara. Saya bilang ke pengawas, "Pak, nggak bisa Pak. Kami ini orang Kristen. Guru-guru saya itu orang Kristen. Kami minggu ke gereja." Saya bilang, "Oh iya nggak apa-apa Pak. Tapi kalau memang bisa ya datang saja." "Oh iya. Nanti dikondisikan." Saudara, komunitas perkumpulan yang dekat dengan kita harus lihat dulu apakah ini bisa bawa kita mengalami pertumbuhan iman atau enggak. Kalau tidak mengalami pertumbuhan, ya tinggalkan saja. Kita harus berada di tengah-tengah perkumpulan yang membangun hidup kita. Kalau kita rasa perkumpulan itu mengarahkan kita untuk semakin jatuh dalam dosa, ya nggak usah takut. Nongkrong dengan teman-teman, suka merokok, suka minum minuman, suka pulang pagi, ya nggak usah. Tapi kalau kumpul dengan teman-teman yang ngajak kita ke gereja, "Ayo dong gereja,
dijemput ke gereja, diingatkan ke gereja, kadang-kadang share firman Tuhan, itu bagus. Seperti itu, saudara. Jadi kita harus lihat bagaimana komunitas kita sehingga kita mengalami pertumbuhan di tengah-tengah perkumpulan kita itu. Bukan hanya kita, tetapi semua yang ada di perkumpulan itu juga mengalami pertumbuhan. Aisyah, bagus ada perkumpulan keluarga, tapi kalau dibikin hari Minggu kena juga gereja. Yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah supaya kita mengalami pertumbuhan iman, kita harus mengkonsumsi suplemen rohani yang baik setiap hari. Tadi pegawai kebun pohon ara itu berkata, Tuhan, aku akan mencangkul tanah ini sekali lagi, aku akan kasih pupuk sekali lagi. Tahun depan kalau pohon ara ini sudah tidak berbuah, silakan Tuhan. Banyak orang Kristen sekarang ini, saudara, tidak lagi mengkonsumsi suplemen-suplemen rohani setiap harinya. Baca Alkitabnya sudah tidak pernah, berdoanya sudah tidak pernah, ke gerejanya pun jarang-jarang. Apalagi disuruh melayani Tuhan, wah susah. Padahal itu penting di dalam hidup kita, ya, supaya kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dari mana caranya kita tahu supaya kita bertumbuh? Ya melalui firman Tuhan itu sendiri. Ya. Bagaimana kita bisa hidup sehat? Bagaimana kita bisa memiliki tenaga yang hebat? Bagaimana kita bisa melindungi diri kita? Ya melalui firman Tuhan itu sendiri, saudara. Sehingga kita bisa mengatasi semua godaan-godaan yang dia lakukan oleh iblis di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus berdoa senantiasa. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Karena di dalam doa itu ada kuasa. The power of the prayer, ada kuasa dari setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Meskipun menurut kita seolah-olah Tuhan menjawab doa kita, tapi di surga itu Tuhan sedang merancangkan semua jawaban di dalam doa saudara. Ada kuasa dari setiap doa yang kau panjatkan kepada Yesus. Jadi saudara, jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Kemudian hiduplah di dalam firman Tuhan, karena Yesus berkata manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita